oriented atau kepemimpinan yang berorientasi pada tugas. Berikutnya, relationship oriented, kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan kerjasama. Dan yang ketiga, effectiveness oriented atau kepemimpinan yang berorientasi pada hasil. Dari orientasi kepemimpinan ini muncullah gaya-gaya kepemimpinan. Ada 8 gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya deserter, the deserter. Ya, gaya kepemimpinan ini tidak berorientasi kepada hasil kerjasama, tetapi dia tersendiri. Yang berikutnya adalah the bureaucrat. The bureaucrat adalah gaya kepemimpinan yang hanya berorientasi pada hasil dengan orientasi tugas yang rendah. The missionary adalah gaya kepemimpinan yang hanya berorientasi pada membangun jalinan kerjasama dengan orientasi tugas yang rendah. The development adalah gaya kepemimpinan yang berorientasi pada hasil kerjasama yang tinggi tetapi orientasi tugasnya rendah. The autocrat, gaya kepemimpinan yang hanya berorientasi pada tugas sementara orientasi lainnya rendah. The benevolent autocrat adalah gaya kepemimpinan yang berorientasi pada hasil yang dan tugas yang tinggi, sedangkan orientasi jalinan kerjasamanya rendah. The compromiser adalah gaya kepemimpinan yang kurang berorientasi pada hasil tetapi mempunyai orientasi tugas dan jalinan kerjasama yang memadai. Dan the executive adalah gaya kepemimpinan yang mempunyai 3 orientasi, yaitu orientasi tugas, orientasi kerjasama, dan orientasi hasil. Ada juga beberapa gaya kepemimpinan lainnya, yaitu autokratik, paternalistik, karismatik, laissez-faire, dan liberal. Efektivitas dan metode kepemimpinan. Efektivitas kepemimpinan dipengaruhi oleh metode dalam mengarahkan bawahan. Metode-metode yang dapat digunakan dalam kepemimpinan yaitu metode persuasif atau metode membujuk dengan cara penyadaran atau pembujukan untuk mempengaruhi atau membawa ke kesadaran untuk melakukan kewajibannya. Yang berikutnya adalah metode implikatif atau metode melibatkan dengan cara dialog dalam rangka membawa kepada sasaran yang diinginkan. Metode sugestif, metode menganjurkan, cara mempengaruhi bawahan untuk melakukan sesuatu dengan memberikan saran-saran yang diharapkan. Metode diskusi dengan cara dialog antara pemimpin dengan bawahan dalam menentukan sasaran tujuan yang mereka ingin capai. Metode advice atau metode nasihat dengan cara memberikan nasihat kepada bawahan terhadap tujuan yang akan dicapai organisasi. Inducement atau metode paksaan dengan cara memberikan dorongan atau penekanan kepada bawahan agar mau melaksanakan perintah atau harapan pemimpin. Metode komando dengan cara yang lebih keras melalui perintah atau paksaan untuk melaksanakan perintah atau tugas tanpa ada alternatif yang lain. Mari kita lihat sekarang soft skill pemimpin atau keterampilan-keterampilan spesifik yang harus dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama adalah mahir dalam soal-soal teknis dan taktis. Mengetahui diri sendiri, ya, mengetahui kemampuan, keterbatasan, dan sebagainya. Memiliki keyakinan bahwa tugas-tugas dimengerti dan diawasi dan dijalani oleh orang yang dipimpinnya. Ya, jadi memberikan kepercayaan bahwa tugas-tugas yang diberikan atau didistribusikan itu akan dijalani dengan baik oleh orang-orang yang dipimpinnya. Mengenal anggota bawahannya. Ya, seorang pemimpin harus memiliki skill memahami karakter atau sifat-sifat dari orang yang dipimpinnya. Dan yang penting adalah seorang pemimpin harus menjadi contoh dan teladan. Ingat Ingarso Santulodo tadi dari Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro. Kemudian seorang pemimpin harus menumbuhkan rasa tanggung jawab, memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada orang yang dipimpinnya. Selanjutnya adalah melatih anggota bawahan sebagai suatu tim yang kompak. Ya. Untuk mencapai suatu tujuan dalam kepemimpinan maka diperlukan suatu tim. Tugas pemimpin adalah melatih anggota atau bawahannya untuk bekerja sama
dalam suatu tim. Mahir dalam pengambilan keputusan. Ya, setiap hari tentunya dalam hidup seorang pemimpin dia harus membuat keputusan. Oleh sebab itu dia harus memiliki keterampilan mahir dalam pengambilan keputusan. Memberi tugas dan pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan kemampuannya. Ya, jadi harus memiliki skill, kompetensi, keterampilan dalam mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan kemampuannya. Jadi seorang pemimpin harus sudah tahu bahwa orang ini harus diberi tugas sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya. Dan yang terakhir, bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan. Ya. Jadi biasanya orang-orang yang dipimpin ini memberikan kepercayaan kepada pemimpin. Oleh sebab itu, pemimpin harus mengambil tanggung jawab ini, karena jika terjadi kesalahan, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka yang pertama kali bertanggung jawab adalah seorang pemimpin. Ya, itulah adalah tugas daripada pemimpin. Indikator keberhasilan dan kegagalan seorang pemimpin dapat dilihat dari 4 hal, yaitu moral. Ya, seorang pemimpin harus memiliki moral yang menjadi teladan, menjadi contoh. Kalau seorang pemimpin moralnya kurang bagus, maka bisa saja kegagalan atau keberhasilan kepemimpinannya akan dipengaruhi. Berikutnya, harus disiplin. Kalau seorang pemimpin tidak disiplin, maka bisa mempengaruhi kegagalan atau keberhasilannya. Jiwa atau karsa. Jiwa atau karsa ini adalah loyalitas, kebanggaan, antusiasme daripada seorang pemimpin. Dan yang terakhir tentu saja skill, kecakapan, kepandaian melaksanakan tugas, bagaimana mereka pemimpin ini menata hal-hal yang ingin dicapai dalam suatu organisasi atau orang-orang yang dipimpinnya. Mari kita lihat 10 ciri pemimpin yang baik. Ada 10 ciri pemimpin yang baik, yaitu visioner, yaitu mampu menyusun sebuah bangunan masa depan, visi di alam pemikiran dan menjadi cita-cita yang bersama dari para anggotanya. Ciri pemimpin yang kedua yang baik adalah integritas, adalah melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Ya, integritas membuat seorang pemimpin dipercaya dan mengandalkan seorang pemimpin karena keintegritasnya. Seorang pemimpin harus memiliki motivasi yang tinggi. Kemudian memiliki komitmen yang tinggi. Komitmen artinya dalam hati mereka akan melakukan hal-hal sesuai dengan apa yang telah disepakati. Seorang pemimpin harus memiliki ciri yang baik dengan memiliki kompetensi, memiliki kemampuan. Ya, kemampuan dalam merencanakan, dalam menjalankan atau mengetahui cara bagaimana pengikutnya atau orang yang dipimpinnya menginginkan hal-hal untuk pencapaian tujuan organisasi. Ciri yang baik, sikap positif, kecenderungan dari pengikut adalah mereka menyerah saat sesuatu menjadi sulit. Sehingga tugas pemimpin adalah mengarahkan langkah-langkah yang tepat, memberi harapan dan sikap yang positif. Ya, jadi kita bisa lihat jika pamannya mengalami kegagalan di langkah pertama dan menyerah, maka seorang pemimpin harus dalam kondisi apapun memberikan sikap positif terhadap kondisi yang terjadi, sehingga ada kepercayaan daripada bawahannya. Seorang pemimpin harus komunikatif. Ya, komunikatif artinya mampu menjalin komunikasi antara dia dan seluruh bawahannya. Seorang pemimpin harus juga problem solver, yaitu mampu mengatasi problema-problema dan memecahkan problema yang ada. Ya, dalam suatu organisasi tentu banyak terjadi masalah-masalah atau konflik-konflik, sehingga seorang pemimpin yang bertanggung jawab untuk memecahkan masalah itu bersama anggotanya. Pemimpin yang baik ya memiliki ciri bertanggung jawab. Pemimpin adalah mereka yang berani menerima tanggung jawab hidup apa adanya.
Mereka tidak mengeluh, merengek, apalagi